Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Cucunya yang Til Gumandil Gendowati dan Silbringsil, yang udah kayak sheriff. Ya, sheriff. Nah, kali ini eyangmu akan mewejangmu. Wejangan ini adalah sebuah wejangan perdamaian. Wejangan ini sekaligus wejangan peringatan ya, atas keserakahan kedua cucunya yang ternyata. Yang tak menyadari di alam halusinasinya Eyang, ternyata dua cucunya Eyang yang Eyang kira Til Gumandil Gendowati adalah seorang yang polos, Silbringsil seorang yang serakah, ternyata yang salah. Dua-duanya serakah. Yang katakan kepadamu dan kalian berdua, Til Gumandil Gendowati dan Silbringsil, sudahilah pertikaian ini. Ciptakan rasa damai. Ciptakan rasa damai. Sudah banyak penderitaan dari saudaranya Eyang, keluarganya Eyang, dan teman-temannya Eyang atas ulah kalian. Di mana ulah kalian membuat teman-temannya Eyang ketika datang ke rumah tidak nyaman. Ya. Saudara-saudara yang lain juga tidak nyaman. Karena hanya sebuah harta. Wes. Di alam halusinasi, imajinasi yang ini adalah orang yang kaya raya. 1000 keturunan tidak habis harta bendanya. Tapi itu hanyalah alam halusinasi. Dan kalian berdua juga berada di alam halusinasi. Kamu bayangkan tetangga-tetangga yang kelihatannya kaya, itu duitnya dari Eyang. Tetangga-tetangga yang kelihatannya kuat secara ekonomi, secara badannya ragawi, kuat kelihatannya, itu sebenarnya duit Eyang yang mereka jalankan. Ya, karena Eyang ini Bang Titil, ya, yang banyak ngasih sebenarnya tanpa sepengetahuan kalian berdua. Ya seharusnya kalian tahu. Atau mungkin kalian tahu. Karena kalian tahu, makanya kalian beribut-ribut ria. Hentikanlah. Ciptakanlah rasa damai. Kasihan saudara-saudara yang lain. Yang tahu Til Gumandil Gendowati engkau pasti berusaha mendapatkan itu dengan partnermu yang hebat. Silbringsil begitu juga dengan partnermu yang hebat dan kuat. Saling mencari kekuatan untuk saling mendukung dan memenangkan pertandingan. Tapi ingatlah cucunya yang kalian berdua. Sang kinasih, sang adil, itu akan ada. Dan semesta itu nyata. Ada suatu masa di mana yang katakan bahwa paceklik itu pasti ada. Apa itu paceklik? Musim di mana musim yang sangat menyedihkan, kekeringan, kekurangan pangan. Ada musim yang namanya pagebluk.
Apa itu pagebluk? Musim di mana banyak penyakit, banyak penderitaan. Tetapi itu tidak mempengaruhi tetangga-tetangga yang lainnya. Karena mereka punya anti pagebluk dan anti paceklik. Faham ya yang Eyang katakan di sini untukmu. Yang yakin engkau faham. Nah, apakah hanya kalian yang akan berebut pepesan kosong? Ingat yang dikatakan tentang pepesan kosong. Artinya, engkau berebut apapun, yang kelontang ada di belakang dan siap-siap juga untuk merebut punyanya Eyang. Artinya, semua orang akan mendapatkan pepesan yang kosong. Dan hanya sang kinasih itu, sang pujaan hatinya yang akan menjadi pewaris satu-satunya semua hartanya Eyang. Bagaimana sang kinasih itu bisa mewarisinya Eyang? Karena sudah menjadi jalan takdir baginya. Jadi cucunya Eyang Tilkumantil Gendowati ini wejangan terakhir sekaligus peringatan untuk kalian berdua supaya menciptakan suatu perdamaian yang indah. Bahkan kalau bisa carilah sang kinasih itu. Dan apa yang kalian inginkan akan tercapai. Tercapai cucuku. Believe or not, percaya atau tidak percaya. Inilah wejangan Eyang yang Eyang sudah peringatkan padamu untuk sebuah perdamaian. Sudahi semuanya jalan hidup masing-masing dengan jalan hidup yang penuh keberkahan dari Sang Maha. Penuh keberkahan dari Sang Maha. Yang yakin semua orang akan berebut, tetapi yang akan mereka dapat hanya pepesan kosong. Semesta faham tentang bagaimana caranya. Nah, Eyang nggak mau kalian berdua menjadi korban dari semesta, di mana semesta adalah sang ratu adil itu sendiri yang mempunyai keadilan. Yang sis, ingatkan yang sis. Selamat tinggal, bye-bye. Yang Warno, yang Wongso, yang Nagaro, yang Negoro, bye-bye. Yang Wongso, bye-bye. Semua bye-bye. Dan apa yang telah mereka nikmati, tiada, tiene. No tiene, nggak ada. Eyang hanya berharap sekali kepada dua cucunya Eyang untuk perdamaian. Karena engkau tahu sebenarnya engkau sangat tahu sekali. Wejangan Eyang yang terakhir ini adalah wejangan untuk menyelamatkan batin kalian, hati kalian. Supaya 666 Dajjal itu tidaklah masuk ke dalam batin kalian. Yang mohon tercerahkanlah batin kalian bahwa di ujung kehidupan ini berbuat baiklah, engkau akan dikenal.
Karena semua rahasia yang mungkin kau sembunyikan tak akan lama pasti akan terbuka. Tak akan lama tentang kemunafikan, keserakahan, apapun kalian berdua lakukan, pasti karena semesta Ratu Adil itu nyata adanya. Sang Kinasih nyata adanya. Jadi temukanlah si budak janggotan, budak angon itu supaya hati kalian tentram, batin kalian tentram, dan semua yang berebut pepesan kosong bisa tentram, dinikmati bersama dalam sebuah alam kelanggengan yang nyata. Alam kelanggengan yang nyata, bukan alam halusinasi yang ada, yang selama ini kita perankan masing-masing. Engkau sebagai sang baik dan engkau sebagai sang jahat, dan Eyang sebagai sang wicaksono. Bukan, tapi alam kelanggengan yang nyata, langgeng, abadi, bukan mulia sesaat. Ya, tingkatkan kesadaran spiritualmu. Ini wejangan Eyang untukmu. Karena pembuka dengan syaref dan penutup dengan syaref ini menyimbolkan bahwa kelanggengan, keabadian, dan kebahagiaan. Ingat, tetangga yang berhutang kepada Eyang, mereka akan menyerahkannya. Dan ketika itu terkumpul, Eyang akan membagikannya semuanya bahagia, langgeng, tanpa ada yang paling banyak dan yang paling sedikit, yang kaya dan yang miskin. Tidak, tetapi semuanya bahagia. Meskipun kasakusuk kalian berdua, cucunya Eyang, Del Kumandel Gendewati dan Silpringsting, yang Eyang pikirkan akan sebuah keberhasilan, itu semua mustahil bagi semesta. Mustahil menurut semesta. Yang kelontang, yang juga ikut-ikutan berebut pepesan kosong, mustahil bagimu. Karena bagi semesta mengatakan tidak akanlah mungkin terjadi. Kau lihat, kau korban perasaan, kau korbankan harga diri, kau korbankan semua kebijaksanaanmu, semua kepandaianmu, semua keberhasilanmu hanya untuk 666. Di mana 666 ini sebenarnya keserakahan tetangga-tetangga semua yang tak ingin mengembalikan hutang harta kepada Eyang. Korbannya adalah kalian. Kalian terkompor bleduk, terkomporisasi. Nah, ini bahasa baru. Kompor itu panas, sehingga jiwa kalian memberontak, jiwa kalian menjadi serakah, ego kalian tinggikan, tapi no tiendes, tak ada apa-apanya. Ingatlah, jika hidup hanyalah sementara. Sebagai orang yang berpegang pada suatu keyakinannya masing-masing, siapapun itu, apapun pekerjaanmu, bagaimana engkau hidup, bagaimana engkau mencari nafkah, kalian hanyalah manusia. Sekali lagi, cucunya Eyang Del Kumandel Gendewati Silpringsil beserta teman-temannya, kalian hanyalah manusia biasa yang pada akhirnya akan kembali ke semesta
ke anasir-anasir semesta, air, tanah, angin, dan api. Kiranya wejangan eyang ini menutup cerita dari idolamu sang penilih, sang kinasih, sang ratu adil. Karena di balik semua halusinasi kita bersama, ternyata eyanglah sang ratu adil untukmu dan untuk Silpringsil dan untuk Del Kumandel dan untuk semua keluarga. Dan eyanglah kesatrio Piningit itu untuk keluarga eyang. Dan eyanglah satrio kinasih itu untuk keluarga eyang, untuk Del Kumandel Gendewati dan Silpringsil, karena wejangan eyang tentang kebijaksanaan sudah eyang sampaikan padamu sebagai penutup cerita halusinasi yang ironi. Halusinasimu sebuah ironi pepesan kosong. Rahayu, rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Semoga semua wejangan eyang berguna untuk cucu-cucunya eyang di masa depan nanti, dan semoga engkau menyimaknya karena perwujudan dari eyang itu sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu cucuku.